Desa Kasongan menjadi salah satu tujuan desa wisata di Kabupaten Bantul. Bukan tanpa sebab, produk kerajinan Kasongan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda pada akhir abad ke-18. Awalnya, masyarakat Kasongan membuat gerabah untuk memerangi kebijakan Belanda dengan memanfaatkan tanah persawahan di sekitar, sehingga persawahan di sana menjadi tidak subur. Merespon permintaan pasar yang beragam, kerajinan di Kasongan saat ini dikembangkan menjadi lebih variatif. Salah satu seniman dari Kasongan yang karyanya sudah tersebar di berbagai belahan dunia adalah Timbul Raharjo, sosok inspiratif kita kali ini. Kasongan itu kan lahir kita kira pas perang Diponegoro. Jadi 1825 ya. Kiai Ngabdul Rokop itu adalah orang yang pertama kali tinggal di sini karena memang sepi sini dulu. Saat setelah Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda, kemudian gurunya itu Ki Ngabdul Rokop itu bertinggal di sini karena sebenarnya bersembunyi dia. Kemudian mengajarkan kepada masyarakat Kasongan untuk tidak bertani. Makanya orang Kasongan tidak punya sawah, tapi dia membuat gerabah dari sawah karena ajaran Kiai Song atau Abdul Rauki itu sekarang gini aja, bikin industri gerabah. Nah, tanahnya Pak Kiai ambil di sawah biar nanti orang-orang di sini yang kita tinggalkan sawahnya itu diambilin tanah liatnya kemudian tidak subur. Itu apa ya, perjuangan lah itu, perjuangan menentang Belanda bahwa jangan bertani karena sebagian diambil oleh pajak, memajaki Belanda, karena industri tidak. Saya lahir di sini tahun 69. Bapak saya bukan pembuat gerabah, tapi bapak saya itu lebih ke pedagang gitu ya. Simbah saya itu lebih ke urusan-urusan apa ya, kalau dulu itu kepala daerah Jogoboyo gitulah. Dan saya anak ya pedagang, ibu saya bakul di pasar. Nah, saya kemudian sekolah di Kasongan sini, sekolah di Kasongan, SMP di Kasongan, baru SLTA itu di kota, kemudian masuk ke perguruan tinggi seni dan sampai saat ini. Dan saya mengajar di sana. Sebetulnya sejak kecil itu nggak tahu itu yang namanya seni. Kesukaan saya itu sejak SMP baru mengenal hiasan-hiasan yang kecil-kecil, kepeng-kepeng dibakar. Lama-lama kuliah udah paham seni. Akhirnya saya menjual souvenir, bikin souvenir kemudian dijual dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang itu setahun bisa memproduksi 60 desain baru. Yang paling tertarik itu karena secara almiah itu saya suka membuat produk seni ya, karena memang saya kuliah di situ. Kemudian yang secara menyenangkan itu kok neng kono ada duitnya. Jadi substansinya itu kok menggembirakan gitu ya. Sehingga saya mencoba untuk terus berkarya. Kalau seni jelas ya, memang saya dari kuliah seni. Kalau yang lain itu, yang terutama cara-cara jualan. Karena dulu ketika saya kuliah itu belum ada yang namanya mata kuliah kewirausahaan, itu belum ada.
Jadi kita itu hanya dicetak sebagai orang pintar memikirkan produk saja, tapi tidak bisa membawa produk itu mau kemana. Bagaimana tidak bisa mengatur produk itu supaya baik. Jadi secara alamiah. Jadi banyak pengusaha-pengusaha yang sebelum tahun 2000 kuliahnya itu mendapatkan ilmu entrepreneurnya itu ya dari pengalaman. Makanya negara yang semakin banyak orang kreatifnya itu pertanda negara makin maju. Karena sekarang itu saya dikenal dengan seniman ya, seniman itu harus bagaimana seniman itu justru yang keluar adalah karyanya. Nah, ide-ide karya itu bisa dari mana saja. Dari biasanya saya itu kalau misalnya suntuk itu ya keliling. Biasanya sebelum pandemi itu saya ke Eropa, ke Cina untuk melihat sesuatu yang di sana belum ada, akan saya adakan di sini. Sehingga ini memberikan dampak yang berbeda. Bahkan beberapa karya-karya itu datangnya juga dari mimpi. Mimpi sore itu gelisah. Begitu tidur paginya itu sudah dapat. Saya menemukan teknik, saya menemukan ide teknik, ide macam ide teknik, ide bentuk, ide bahan, dan lain sebagainya. Kendala terberat itu kita lihat dari kreasi ya. Itu kadang-kadang kalau pas situasinya itu jenuh ya. Itu mau bikin apa itu dibikin bingung. Kadang-kadang saya ditanya, "Pak, ini Bapak mau bikin apa?" Nggak tahu. Lah kapan Bapak mau berkarya? Belum tahu. Jadi harus lah kapan? Nah, nanti kan mungkin bisa besok sore, bisa nanti, bisa sejam lagi, bisa kapan. Karena memang ide belum muncul. Nah, gimana cepat muncul? Oke lah, saya tak ke Singapura sebentar. Saya tak ke Cina sebentar untuk lihat-lihat pameran. Nanti kan ide muncul. Oh, ini. Kadang-kadang ide itu tidak terduga. Tiba-tiba bikin ini, tiba-tiba bikin ini. Jadi kendala yang paling signifikan itu kadang-kadang kalau situasi bersamaan, kemudian tidak bisa ini, ide tidak muncul. Tapi kalau sudah muncul, wah itu kayak panjang, lebar, terus saja itu senang. Jadi seni itu ada di situ. Kadang-kadang saya itu bikin teori, mood is already die. Mood itu mati, yang ada keterpaksaan. Karena mood itu akan muncul di perjalanan. Ya kan? Kita setelah dipaksa, kayak misalnya sampai nang kantor, meng gitu loh. Tapi begitu nang kantor ketemu koncone, wih, asik juga di sini. Akhirnya bergairah lagi, akhirnya ngobrol, kerjaan dengan baik. Jadi mood itu on the way, bukan first. Nah first saya pengen turu terus. Kan sekolah ya ratu sekolah, ya toh. Kayak ke sekolah ini anak-anak ke sekolah kono, malah saya pak, lulus. Rektor Institut Seni Indonesia ini terus menelurkan karyanya hingga saat ini. Ia bahkan telah menggelar pameran tunggalnya sebanyak 4 kali. Berbagai kendala yang datang tidak pernah membuatnya putus asa dalam berkarya. Pantaslah karya-karyanya terjual hingga ke mancanegara. Kalau pameran seni, karya-karya saya ini adalah ada 2 kemungkinan. Jadi yang pertama adalah pameran seni atau kriya itu adalah diciptakan menggunakan tadi yang tidak bisa tidur, nggak bisa harus dari mimpi berkarya. Itu adalah seni. Seni muncul karena muncul dari aspek itu, inspirasi, ndelok ki apa kudu seneng atine, biayanya tinggi, eksperimen iki ra dadi. Ini biaya tinggi. Maka itu saya anggap seni kriya atau seni yang benar-benar murni. Nah, kemudian saya punya perusahaan namanya PT Timbul, itu untuk mengakomodasi membeli karya saya
untuk dibuat bisnis. Jadi ranahnya ranah ranah murni, ya, kemudian masuk ranah industri. Itu semuanya. Coba lagu nih bisa dibanding-banding. Coba sing ngarang kuwi nanti mumet ya. Ngarang pertama mumet, sing meragakan selanjutnya tinggal nyanyi. Nggak ada beban karena dia tidak pakai ide awal. Nah, seperti itu yang saya terapkan. Jadi teman-teman murni itu kadang-kadang lupa bahwa seni murni ini bisa masuk ke industri. Nah, saya lakukan seni murni. Saya pameran tunggal, saya sendiri, ya alhamdulillah ada sponsor dari perusahaan. Sehingga saya berekspresi itu apapun bisa saya lakukan. Mau bikin yang segede apa bisa saya lakukan. Karena ada penyandang dananya. Coba kalau misalnya hanya nggak punya dana, pengen yang besar gitu, tapi ya jadi jelek, akhirnya kan tidak tersampaikan. Nah itulah. Jadi sebaiknya karya itu adalah karya murni yang kemudian bisa dimanfaatkan secara kontinu dan sustainable ya. Itu di industri kreatif. Peminatnya sendiri, kalau karya-karya saya itu banyak kan ke Amerika, Eropa gitu ya. Jadi jarang yang ada di lokal sini. Ya ada, biasanya saya nemuin di depan hotel apa gitu. Tapi karena yang beli udah banyak, jadi kadang-kadang bingung saya. Yang beli ini ya beli siapa ya? Ya pesan-pesan saya, berkaryalah secara terus-menerus, karena orang kreatif itu ditandai bukan tampilan yang nyentrik, tetapi adalah pikiran-pikiran, karya-karya yang dihasilkan itu memberi manfaat kepada masyarakat dan negara. Tentunya bangsa yang maju itu adalah bangsa yang semakin banyak orang kreatifnya. Itu yang terpenting, sehingga kita bisa bicara tentang Indonesia ke mancanegara. Terima kasih.